Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Bincang Tapi Santuy Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Hari ini sebenarnya kalau dadakan ya acara yang bisa kita bilang hari ini kita baru kedatangan tamu istimewa yang belum direncanakan sebenarnya, tapi akan kita mulai dari pembahasan terkait yang saat ini sedang marak, yaitu COVID-19. Hadir saat ini Dr. Arief Witarto, Direktur Sumbawa Science Technopark. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya. Baik, Sumbawa Science Technopark ini sendiri kan sudah berdiri cukup lama ya, dan eksistensinya sudah kita ketahui bersama bahwa banyak hal-hal yang sudah dibuat oleh Sumbawa Science Technopark. Kita singkat STP saja, Sumbawa Science Technopark. Nah, STP ini sejak tahun 2020 mulai dilibatkan dalam penanganan COVID-19 ya. Mungkin bisa diceritakan pada Pak Arief bagaimana proses itu ya. Jadi Technopark itu tugasnya dari Kemenristek-Dikti dalam program kawasan sains dan teknologi adalah menghasilkan perusahaan startup sehingga kegiatannya ke arah inovasi. Awalnya karena memang di Sumbawa ini potensi utamanya agribisnis, bukan ke kesehatan, sehingga dulu salah satu program kita itu membantu perusahaan-perusahaan tambak udang yang ada di Sumbawa untuk pemeriksaan virus udang. Ya. Nah, karena ada kebutuhan itulah kami sebagai pengelola waktu itu mengajukan ke Kemenristek-Dikti untuk pembelian alat yang namanya alat RT-PCR mesin untuk memeriksa ada virus enggak di tambak udang itu. Nah, itu 2019 terlaksana dan sudah mulai ada pemeriksaan. Nah, kemudian terjadilah wabah COVID di bulan Maret itu 2020. Saya melihat bahwa pemeriksaan itu bisa juga dikerjakan di Sumbawa karena secara teknisnya sama saja memeriksa virus udang atau virus Manusia. Iya. Cuma kan lembaga kami bukan lembaga kaitan dengan kesehatan. Jadi waktu mengusulkan di awal oleh pihak terkait itu tidak ditanggapi ya, gitu. Sehingga kami mulai dari penelitian dulu. Kami dapat izin penelitian etiknya dari Rumah Sakit Manambai. Kebetulan sudah 4 tahun saya menjadi konsultan riset di sana, jadi dapat izin etik. Terus kita melakukan penelitian terhadap sampel-sampel pasien positif di sana. Yang selama itu pemeriksaannya ke Mataram. Jadi tujuan penelitian itu sebenarnya untuk membuktikan kita bisa melakukan pemeriksaan sekaligus pengembangan beberapa metodologi. Nah, setelah itu berjalan, kemudian ternyata jumlah pasien dari Pulau Sumbawa kan makin banyak, sementara perpindahan orang waktu itu sekitar bulan Ramadan itu kan dibatasi untuk perjalanan ke Utari sulit. Lalu Dinas Kesehatan Provinsi akhirnya melihat kita sudah punya pengalaman lewat penelitian, kemudian minta kita untuk menjadi lab pemeriksa untuk di Pulau Sumbawa. Jadi ada surat edaran dari Dinas Kesehatan sambil berproses didaftarkan ke pusat sampai akhirnya keluarlah SK kita sebagai lab rujukan nasional. Ya, artinya menarik ini ya, Dok, tahapan-tahapan yang dilalui sama STP ini ya. Tapi kalau tadi saya dengar sejarahnya itu dari meneliti virus udang, yang ya kurang lebih sebenarnya namanya virus kan kurang lebih sama metode penelitiannya. Tahapan yang sudah dilalui sama STP yang hingga terbitlah izin sebagai apa itu? Lab rujukan nasional. Lab rujukan nasional ya. Iya.
Nah, pada saat sudah menuju tahapan akhir disetujui, apa yang dilakukan SPP pada saat itu? Ya, sebenarnya sebelum disetujui itu ada proses juga, karena kemudian ada panduan dari kementerian mengenai syarat-syarat minimum. Ya. Nah, itu alhamdulillah sejak 2015 kita mulai STP itu sudah kami cicil peralatan-peralatan pendukung itu secara bertahap. Jadi sebenarnya tidak cuma mesin artifisial saja, itu bagian terakhir. Tapi sebelumnya misalnya ada biosafety cabinet, kemudian peralatan, dan yang pertama SDM. Itu kita sudah mengarah ke sana. Cuma dulu tidak berpikir untuk kesehatan, memang karena Teknopark itu untuk pengembangan agribisnis. Bisnis inkubator kalau salah. Ya, inkubator khusus untuk bidang-bidang yang terkait agribisnis. Makanya tadi ada tambak udang, pertanian dan sebagainya. Nggak mikir ke kesehatan. Ini karena kondisi khusus saja dan kita merasa punya pengalaman, kita kerjakan, disetujui. Ya kita sekarang menjalankan sesuai dengan protokol yang ada untuk membantu pemeriksaan untuk Pulau Sumbawa, dan itu sangat membantu juga dari lab-lab di Lombok karena mereka sudah menangani jumlah yang besar juga di sana. Dan karena ini antar pulau kan transportasinya sampel mengambil bahan penular ini kan nggak sembarangan juga. Jadi itulah kira-kira peran kita. Jadi kita di nasional ini menjadi laboratorium nomor 201 dari terakhir yang saya dapat selebaran itu 350-an. Dan memang kebanyakan itu mereka ada di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kesehatan. Artinya SPP ini kan di luar kesehatan. Betul. Jadi ada kebanyakan kan rumah sakit atau Labkesda. Labkesda, ya, terus juga klinik-klinik yang memang rutin melakukan pemeriksaan. Nah, kita sendiri ini ya kategorinya beda, tapi secara syarat-syarat itu sudah memenuhi syarat karena itulah menjadi alasan kemudian Kemenkes menjadi syarat-syarat yang diberikan itu tentu pasti SDM, peralatan, kemudian apalagi mungkin lebih spesifik. Ya, jadi ada penjelasannya, istilahnya adalah biosafety sama biosecurity. Ya. Jadi biosafety itu kalau kita memeriksa bahan yang berbahaya itu, yang memeriksa tidak terkena, jadi aman buat yang memeriksa. Jadi itu ada syaratnya, misalnya menggunakan peralatan yang disebut biosafety cabinet, ada negatif, ada HEPA filternya dan sebagainya gitu. Terus dia harus pakai jas lab, mejanya seperti apa, itu terkait biosafety. Jadi orang yang kerja aman. Kalau biosecurity itu terkait orang luar. Jadi jangan sampai virusnya ini keluar dari sana. Jadi atau ada orang ngajak ngambil itu, karena ini kan bisa jadi ancaman berikut gitu. Jadi kalau itu misalnya dilengkapi CCTV, ada tenaga pengamannya, kunci ganda, ruangannya terpisah dan sebagainya. Sebagai syarat juga ya. Ada banyak sekali detailnya. Ya, tapi memang tidak 100% karena dalam kondisi darurat kayak gini kan kita juga nggak pernah berpikir nanti jadi lab kayak gini ya. Jadi kalau detailnya misalnya ada showernya, kalau seandainya orang itu terpercaya atau apa, nah kayak gitu yang benar-benar shower nggak ada, tapi kita ada kamar mandi sehingga kalau ada apa dia bisa tukar baju, membersihkan diri dan sebagainya. Hal-hal minor lah. Tapi selebihnya di tanggung syarat. Artinya SPP ini sekarang jadi lab di Pulau Sumbawa. Ya, ukurannya kalau artinya wilayah 25 juga. Betul. Ke sini. Jadi kita satu-satunya lab di Pulau Sumbawa yang mengirim ke kita adalah 7 rumah sakit daerah, karena walaupun ada 5 kabupaten kota, ada seperti Kabupaten Sumbawa punya 2 rumah sakit ya. Terus di Kabupaten Bima ada 2 rumah sakit. Jadi total 7 rumah sakit. Iya, yang mengirim sampel rutin ke tempat kami. Berarti sudah sejak pandemi COVID-19 ini beberapa jumlah sampel sudah
ditangani sama STP sendiri? Ya. Mulai pemeriksaan itu sekitar bulan April 2020 akhir ya. Awalnya memang kasus sedikit, jadi jumlahnya nggak banyak. Per bulan itu mungkin sekitar 500, kadang 300. Nah terus semakin akhir tahun sudah mulai makin banyak melonjak, dan sampai sekarang itu kemampuan kita sehari 100 sampel yang bisa diperiksa, dan total ya dari 10.000 hampir 20.000 lebih. 20.000 sampel ya sejak April 2020. Ya, karena ya itu ada sampel yang harus diulang dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang sampel itu nggak semuanya yang dilaporkan, karena ada yang harus diulang lagi, atau kadang-kadang kan ada permasalahan di reagennya. Nah, kebetulan dari Dr. Arif ada kemarin itu apa ya? Bukan tes swab apa ya? Tes antigen. Sebelum antigen ada yang rapid test yang sudah dipakai. Tingkat efektifan si antigen ini sendiri kan ada pilihan ya, ada antigen, ada tes usap ya. Lebih saat ini antigen ini efektifnya seberapa besar kan? Ya. Jadi bicara kebijakan di Indonesia, pertama dulu karena lab PCR itu sangat jarang, masih belum mampu mengerjakan, dulu menggunakan rapid antibody ya. Nah itu kemudian memang muncul ketidakakuratan ya, baik itu negatif palsu maupun positif palsu, karena yang dideteksi oleh alat itu kan bukan virusnya, jadi antibodi tubuh kita yang mengenali virus itu. Padahal dalam keluarga virus SARS-CoV-2, keluarga virus corona ini ada macam-macam, jadi itulah yang menyebabkan akurasinya kurang. Nah kemudian kan akhirnya setelah lab PCR diperbanyak, akhirnya memang golden standarnya di petunjuk WHO ada di Kemenkes memang di PCR. PCR ini adalah membaca dari materi genetik dari virus, jadi masih virusnya langsung dibaca, dan ada proses yang namanya perbanyakan. Jadi si genetik virus itu diperbanyak sambil dibaca sama mesinnya tadi. Makanya dia pertama spesifisitas. Jadi kalau bicara diagnostik itu ada dua, satu spesifisitas, yang berikutnya adalah sensitivitas. Kalau yang spesifisitasnya itu berarti dia hanya mendiagnosa virus penyebab COVID saja, tidak virus yang lain. Jadi sensitivitasnya, spesifisitasnya tinggi. Yang kedua sensitivitas. Kalau sensitif itu misalnya virusnya ada 1.000, sejuta atau 10. RT-PCR ini bisa sampai 10 jumlah virus pun terbaca gitu kalau menurut reagen. Jadi sensitivitasnya juga tinggi, makanya dia golden standard. Nah kemudian akhir-akhir tahun muncul rapid antigen. Rapid antigen ini secara spesifisitas bagus karena dia memang mendeteksi langsung materi antigen protein bentuknya dari si virus. Jadi dia spesifik terhadap virus ini, cuma dia sensitivitasnya kurang karena tidak ada proses kebanyakan, dia cuma langsung mekanismenya antibodi dari reagen tadi berkaitan dengan virus apa harus diperbanyak kembali. Ya, jadi ada kemungkinan kalau dibaca negatif oleh rapid antigen, sebenarnya dia bisa positif kalau PCR yang lebih sensitif. Cuma kalau dari pengamatan kami biasanya itu pada jumlah partikel virus yang sedikit. Jadi kalau di hasil pemeriksaan PCR kan datanya keluar dalam bentuk CT namanya. Yeah. CT yang disebut positif itu sampai 40 kalau reagen yang kita pakai. Jadi yang biasanya kalau di atas 35, CT 35 40, kalau PCR masih disebut positif, kalau menggunakan swab antigen bisa dibilang bisa saja dia negatif karena sensitivitasnya berbeda. Cuma kabar baiknya
menurut publikasi di CT tinggi itu jumlah virusnya rendah itu daya tularnya tidak tinggi. Iya. Artinya kalau tadi penjelasan sensitivitas, spesifisitas, artinya memang dibanding yang dulu saat ini jauh lebih baik ya. Betul. Artinya ketika lembaga mengeluarkan surat, oh ini negatif, oh ini positif, itu sudah bisa dapat dipercaya di atas 80% ya, atau 90%. Iya, kalau rapid antigen ini sudah jauh lebih bagus lah daripada yang dulu rapid antibody. Iya. Walaupun rapid antibody itu masih ada manfaatnya juga, bukan berarti dia tidak bermanfaat ya. Kalau saya di lab sekarang misalnya saya gunakan rapid antibody untuk follow up vaksinasi. Oh iya, hasil vaksin ya. Atau vaksinasinya. Jadi kan kalau seseorang divaksin, mestinya dia punya daya tahan terhadap penyakit itu. Jadi gimana kita bisa memastikan dia punya daya tahan atau enggak? Nah, kalau rapid antibody kan melihat antibody sebagai salah satu sistem imun. Oke. Saat ini STP sendiri tantangannya apa nih dok? Terkait ini kan sekarang kalau saya kemarin kan zona merah ya, kemarin saya lihat di Sumbawa ini datanya sudah mulai orange ya. Pada saat zona merah ini kan tentu pasti sampel yang dikirimkan makin banyak, kecepatan dalam memproses juga harus lebih cepat. Gitu. Tantangannya di mana nih STP? Ya memang betul ketika jumlah positifnya naik, kan kemudian RSUD itu pada tracing dinas kesehatan sehingga kirim sampelnya banyak gitu. Jadi tantangan kita gimana kita bisa mengejar pemeriksaan itu supaya tidak terlalu lama. Sekarang ini saya berusaha mempertahankan paling lama 4 hari, tapi memang ada case sampai ada 7 hari. Baru setiap menerima sampel lengkap dengan data, karena kalau nggak ada datanya kita nggak boleh memeriksa juga, karena semua hasil harus dilaporkan ke dinas kesehatan provinsi maupun ke sistem di pusat nasional. Jadi itu tantangannya. Memang kita kemarin mengakali dengan bikin 2 shift. Jadi ada yang tim yang kerjanya pagi jam 8 sampai jam 4 gitu, yang berikutnya datang jam 12 sampai jam 8 malam gitu. Itu kalau sampelnya sudah terlalu banyak kita bikin seperti itu. Jadi itu, tapi kalau sudah mulai pengiriman berkurang, ya kita balik ke normal. Walaupun kita 1 minggu pun ya tetap buka, tetap periksa. Jadi yang bekerja biar gak jenuh itu kami aturnya dia pokoknya total dalam sebulan itu 15 hari kerja. Karena kalau kelelahan Pak, karena ini sampel yang menuntut kehati-hatian dalam pekerjaan, bisa terjadi kesalahan. Baik itu kontaminasi hasilnya maupun ya jangan sampai terjadi tertular karena itu. Ya, karena kalau tertular atau tertukar hasil kan juga fatal juga itu. Betul. Jadi tetap harus bekerja dalam kondisi yang fresh dan tidak kecapean. Sampai hari ini belum ada ya teman-teman di lab yang tertular. Alhamdulillah kami kan melakukan swab internal juga secara rutin. Awalnya sebulan sekali, terus kalau ketika kasus mulai banyak, ya kita semakin frekuensinya diperbanyak ya, untuk jaga-jaga. Nah, ini kan kita berharap sih coronavirus di sini berakhir, COVID-19 ini berakhir. Sementara STP ini sudah labnya ini sudah diakui lah secara nasional. Ada nggak ingin untuk melanjutkan mungkin proyek apa di lab itu seandainya nanti COVID-19 ini selesai gitu Pak? Jadi memang
ini satu berkah buat kami juga, terutama SDM kita ini punya pengalaman bekerja pada bidang pemeriksaan genetik ini dengan ritme seperti saya bayangkan itu seperti di luar negeri ya. Mau Sabtu Minggu tetap bekerja dari pagi sampai malam, jadi skillnya itu sudah sangat terlatih ya. Nah, fasilitasnya juga benar-benar kita manfaatkan secara maksimal ya. Jadi kita karena kegiatan di Teknopark itu memang harus muaranya inovasi itu memang sudah punya beberapa produk layanan ya. Seperti tadi yang sebelumnya pemeriksaan virus udang itu sama sekali berjalan. Kemudian pengembangan berikutnya misalnya ya tes genetik pada tanaman begitu. Jadi prinsip dasarnya kan itu tes genetik. Cuman nanti pada yang lain kalau asal usulnya tetap balik ke agribisnis. Karena tadi ada tanaman. Tanaman itu biasanya dites sekarang adalah jantan betina. Atau kalau di sawit itu dia produksi minyaknya banyak atau dikit untuk bibit tanaman. Kemudian kalau di hewan, setiap hari kan ada rabies. Yang pemeriksaannya harus dikirim ke Bali. Itu kita sudah bisa, cuman permintaannya belum. Karena itu biasanya kan yang melakukan pemeriksaan adalah dinas ya, bukan masyarakat umum gitu. Jadi itu rencana-rencana ke depan. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh STP ini bisa terwujud ya. Apalagi Dr. Arief ini sepengetahuan saya Pak, Bapak itu ahli genetik betul Pak ya? Iya. Ahli genetik artinya memang saat ini mungkin satu-satunya ahli genetik yang ada di Sumbawa ya, atau NTB. Jadi kalau saya berusaha kita melakukan kaderisasi terhadap dulu mahasiswa sekarang sudah lulus. Nah misalnya yang di Teknopark itu sekarang mereka masuk S1 sekarang semua dari S2 Pak. Ada yang lulus dari Korea, di Jepang. Jadi proses itu ada. Cuma memang kalau yang punya pengalaman panjang ya memang buat saya karena saya kan sudah lama bekerja di bidang itu. Tapi kita regenerasikan sehingga tetap bisa berjalan. Ada putra putri Sumbawa sendiri maupun orang yang memang stay di sini tetap bahwa kegiatan seperti itu bisa dilakukan. Ya mudah-mudahan harapannya bisa tercapai ya Pak Dr. Ya STP ke depan makin baik karena memang ada 100 STP ya di Indonesia ini kalau nggak salah. Ya rencananya. Rencana itu sudah terbentuk 2019 44 ya. Artinya dari 44 ini kita harapkan lah STP Sumbawa ini yang bisa lebih baik lah daripada STP lainnya dalam hal inovasi dan lain sebagainya. Demikian Pak Dr. mungkin ada pesan lainnya Pak? Ya terkait dengan COVID ya, memang tanpa kerjasama semua pihak tidak bisa cepat kita mengalahkan wabah ini karena ini public health. Jadi jangan berpikir saya kalau kena pun nggak apa-apa, padahal kalau kita positif kita bisa menularkan ke orang lain. Jadi istilah di pemeriksaannya positive rate-nya ini harus kita sama-sama tekan karena kalau positive rate tinggi walaupun vaksinasi nanti efektivitasnya berkurang, itu efikasinya itu. Artinya orang yang sudah divaksin dia tetap dapat menularkan? Bukan, jadi ketika positive rate-nya itu tinggi orang yang kan kita nggak tahu ini kita positif atau enggak karena penyakit ini kan ada yang OTG orang tanpa gejala, asimptomatik itu. Makanya supaya vaksin ini juga efikasinya, jadi efikasi yang vaksin digunakan di Indonesia ini kan dari penelitian di FK4 itu 67%. Berarti kan ada 33% yang walaupun divaksin dia tetap bisa kena. Itu kira-kira maknanya dari angka itu. Nah, kalau positif rate-nya tinggi di sana, seperti di Brazil, itu turun jadi cuma 50% efikasinya. Efikasinya. Nah, dalam publikasi ilmiah itu
batas psikologinya 40%. Karena kalau sudah di bawah 40% itu sudah cost efektif rendah. Jadi walaupun orang divaksin, tetapi efektivitas untuk membuat herd immunity itu berkurang. Jadi kan fungsi vaksin itu orang yang nggak divaksin itu terhindar, soalnya yang lain nggak kena vaksin. Jadi yang orang tua-tua yang untuk sekarang ini belum bisa divaksin, itu kalau 70% sudah punya kekebalan karena vaksin, 30% ini nggak divaksin pun dia tidak akan kena penyakit. Itu yang disebut imunitas. Statistiknya kan 70%. Jadi itu makanya kalau efikasi vaksin kita turun terus sampai 40%, nah nanti upaya vaksinasi ini menjadi kurang efektif. Jadi mari kita jaga supaya positif rate-nya rendah, dan WHO itu 5%. Sekarang kan kita terakhir itu bulan Februari ini data kita sekitar 35%. Standarnya 5%. Iya, memang jauh. Tapi dibanding Januari udah turun, Januari kemarin hampir 50%. Positif rate ya, jadi maksudnya dari yang dikirim sampel dengan yang hasil. Karena yang dikirim kan kebanyakan tracing, jadi memang orang yang potensi positifnya tinggi karena dia kontak erat dengan yang positif. Nah sekarang sudah Februari sudah mulai turun dari 50 ke 35. Mudah-mudahan turun terus ini. Mudah-mudahan nanti terus sampai di bawah 5%. 5% karena memang sulit untuk hilang kecuali semua sudah tervaksin. Artinya saat ini bisa kita lakukan adalah disiplin, Pak ya. Disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sambil menunggu produk vaksinasi yang akan didistribusikan oleh pemerintah untuk masyarakat, ya itu yang bisa kita lakukan mungkin pada ya semoga apa yang sudah kita dengar disampaikan oleh Dr. Arif bisa menjadi sebuah pengetahuan wawasan baru lah terkait COVID-19, dan juga mengetahui lebih dalam peran SPP, utamanya Sumbawa Science Sinovac dalam penanganan COVID-19. Demikian pemirsa, teman-teman sekalian, bincang tapi santuy kali ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.